Hai, hari ini saya mau masak kari lembu. Cara Ana style lah, cara style saya sendiri yang kami gunakan atau makan setiap hari untuk kesehatan satu keluarga kami. Oke, bahan-bahan ialah 1 kilogram daging lembu yang berurat. Kenapa saya pilih yang berurat? Karena untuk masak kari lebih sedap yang berurat dan berlemak sedikit. Dan daging ini saya sudah perapkan dengan 1 sudut teh bikarbonat soda. Saya akan perapkan di antara 5 hingga 15 menit. Tujuannya ialah untuk mengembangkan urat-urat daging itu dan juga daging itu supaya dia akan lembut cepat. Ada orang akan kata, bikarbonat soda bukan chemical kayak itu. Iya, dia memang chemical, tapi chemical yang sehat untuk kegunaan kesehatan kita. Dan selebihnya kamu google lah apa faedah bikarbonat soda. Dan kari babas ya, serbuk kari babas 5 sudut. Ini kari babas yang saya gunakan, kari daging. Lepas itu serbuk perasa secukup rasa, ini 4 sudut teh. Kenapa saya guna lebih sedikit? Karena saya tidak akan menggunakan garam lagi dan tidak menggunakan ajinomoto. Ini dia. Oke. Dan saya tidak guna minyak biasa, minyak makan yang ataupun minyak saya gunakan butter lebih kurang 1,5 sudut. Bawang merah 4 biji, halia 2 inci. Lebih banyak guna halia lagi baik untuk kesehatan. Dan bawang satu inilah, bawang merah 1 biji. Kenapa guna bawang merah? Bukan bawang merah, bawang besar. Kenapa guna bawang besar? Biasa orang tidak guna bawang besar dalam kari kan, tapi saya guna karena saya tidak, ini tujuannya saya menambahkan lagi dia manis dan kasih tolong itu kasih pekat lagi, karena saya tidak gunakan santan kelapa. Lebih kentang 6 biji. Kami suka makan lebih kentang karena dia memang sedap lah kalau lebih kentang. Ini boleh kita kurangkan mengikut kesukaan masing-masing lah. Kemudian bunga cengkeh sedikit lah, ikut rasa lah. Dan kayu manis. Kayu manis nih kalau kamu beli kayu manis, kamu pilih yang boleh bergulung macam nih ya. Asal kalau yang rata sih itu dia macam tidak berapa sedap. Dan ada yang kurang pada dia itu. Saya tidak tahu kurang apa lah, kamu google aja sendiri. Oke, dan air 3 cawan. Ini saya akan tunjukkan bagaimana kita gunakan selepas ini. Oke. Ini kita akan cuci dulu, sudah 15 menit nih saya rasa. Kita akan cuci sampai bersih itu bikarbonat soda dan celurkan di dalam air panas lebih kurang 3 hingga 5 menit. Tujuan dia adalah untuk membuang darah dia. Karena darah itu tidak berapa baik untuk kita konsum. Oke. Dan daun kari. Oke, daun kari ini untuk tujuan dia kasih wangi, tapi sebaliknya ada khasiat daun kari sebenarnya. Daun kari boleh dibuat tea juga. Ini daun kari saya ambil dari belakang rumah ya. Sekarang kita blend semua bahan-bahan, bawang merah, halia, bawang putih, dan bawang besar. Kita tambahkan. Sekarang saya cuci daging yang saya sudah kerak dengan bikarbonat soda tadi, bersih-bersih, dan keringkan air dia lah. Terus air dia, cuci lagi.
Dan kita rebus sekejap untuk buang dia punya darah saja, bukan untuk sampai masak ya. Sekejap saja untuk buang itu darah. Walaupun kita sudah picit tadi masa mencuci buang darah, tapi dia masih ada darah. Oke, sekarang kita rebus ya untuk sekadar buang darah ya, bukan untuk sampai masak ya. Seperti yang saya katakan tadi, darah itu tidak berapa baik untuk kesehatan ya. Oke, cukup. Baru kita mulai masak. Sekarang kita mulai masak, masukkan dulu butter ataupun plantain. Kita potong dua kecil, potong 3 Pak. Masuk tuang aja. Oke, kita masukkan bawang. Tidak perlu goreng sampai dia garing, asalkan bau dia sudah naik, selesai. Sekarang kita masukkan kari dulu. Masukkan daun kari. Kenapa saya simpan banyak pasnya? Karena dia lebih baik. Kalau kami gunakan untuk menjadikan tea juga nih. Jadi kalau lebih sedikit kan tidak apa. Kering juga, ambil di belakang rumah aja. Masukkan daging yang sudah direbus tadi, campurkan. Masukkan air. Bubuk perasa yang tadi itu kasih masuk, kemudian masukkan kentang, kita tutup, tunggu 20 hingga 25 menit ya masak. Kalau daging sudah lembut maka masak aja.
Ya, mungkin sudah oke, dia sudah mulai mendidih, tapi belum masak lagi nih. Kita mau itu airnya turun sedikit, baru kita nampak pekat. Kari mesti ada pekat sedikit, baru sudah. Oke, kita cek lagi. Oke, macam beginilah keadaan dia kalau dia sudah masak. Ini memang sudah masak. Saya rasa dulu ya. Perfect. Oke, kita akan pindahkan dia ke mangkuk. Oh ya, satu saya lupa bagi tahu, kenapa saya pakai periuk besar sedangkan isinya sedikit saja. Ada juga rahasia itu, sebab saya tidak suka memasak melimpah-limpah, jadi lebih baik untuk apa? Selamat dapur kita bersih, kita pakai besar sedikit supaya tidak melimpah kan? Oke, makanan sudah siap. Oke, nah, selamat mencoba. Simple but perfect.